atas Yaumul Istiqlal kita besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Bapak Ibu owner Hotel Beskip beserta seluruh keluarga, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam hadis pula dikatakan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah pada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, iringi perbuatan yang jelek waktu jahiliyah dulu, waktu kafir dulu, waktu belum hijrah dulu, hasanata, dengan perbuatan baik, tamhuha, mudah-mudahan yang buruk, yang jelek dulu bisa bisa dihapuskan dengan yang baik-baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa, berinteraksi sosial lah dengan orang, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Oleh sebab itu hari ini kita bisa berkumpul bersama, itu adalah buah dari perjuangan orang-orang dulu. Hari ini 18 Agustus 1945, 17 Agustus 2020, berarti 75 tahun yang lalu. Kita sekarang tinggal menikmatinya saja. Mereka dulu yang berdarah-darah, tak ada lagi rasa takutnya untuk mati, tak ada takut meninggalkan harta benda, tak ada takut meninggalkan kekuasaan. Sultan-sultan Melayu kehilangan jabatan kekuasaan, orang-orang kaya kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan anak cucu, karena dia menganggap hidup ini hanya tempat singgah saja. Dia melihat dunia ini hanya sekedar bernaung di bawah kayu yang rindang sementara panas matahari redup. Jadi kalau dia beranggapan bahwa dunia ini tempat kekal, tak mungkin dia muncul keberaniannya. Tapi karena dia anggap dunia ini sementara matahari panas, bernaung di bawah pohon rindang, nanti setelah matahari redup lanjutkan perjalanan. Sama macam kami sedang perjalanan panjang dari Bukit Tinggi ke Palembang, berhenti sejenak, nanti hari Kamis pagi bertolak menuju Jambi. Tapi ini semua adalah tempat lalu saja. Tempat kami nanti akan kembali kepada asal. Makanya orang yang pulang itu disebut dia kembali kepada asalnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitulah dulu mereka memandang dunia ini. Makanya mereka tak ada takut sedikit pun. Akhirnya mereka ikhlas saja berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, satu perdagangan, satu bisnis, tijarah, tapi ini agak lain sedikit. Tunjikum min adzabin alim. Kalau kamu lakukan ini, kamu selamat dari azab yang amat sangat menyakitkan. Karena memang orang Arab ini tijarah, bisnis, dagang. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Arab Quraisy. Ila fihim rihlatas syita was-shaib. Ada perjalanan syita, musim dingin, ada perjalanan shaib, musim panas. Makkah itu posisinya di tengah, Yaman di bawah, Palestina di atas. Jadi kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman, karena musim dinginnya itu hangat di Yaman. Sedangkan musim panas mereka pergi ke Syam, karena kalau ke Yaman terlalu panas, kalau musim dingin di negeri Syam turun salju, Palestina. Inilah perjalanan mereka 6 bulan ke Yaman, 6 bulan ke negeri Syam. Ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shaif. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka ini berdagang, berniaga, berbisnis. Makanya dalam fikih Islam itu pun
ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, ada fikih muamalah yang disebut dengan fikih ekonomi Islam. Di dalamnya ada tentang masalah dain, hutang piutang, berbicara tentang masalah tijarah, dagang, zakat pun begitu. Ada zakat tanaman ziraah, ada zakat tijarah, niaga dagang, ada zakat an'am, binatang ternak. Maka hidup ini juga adalah perniagaan, perdagangan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang amat sangat menyakitkan? Apa dia? Tu'minuna billah. Yang pertama kali yang bisa menyelamatkan kita ini hanyalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal kita, sebaik apapun akhlak budi pekerti luhur kita, kalau tidak membawa iman mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami kumpulkan semua kebaikan-kebaikan dia. Ini panti jompo yang dulu kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini anak yatim yang kau sekolahkan. Faja'alna, kami jadikan amal-amalnya itu habaan mansura, macam debu yang dihembus angin, tak bermakna. Ambil debu letakkan tapak tangan, hembus. Begitulah amal orang yang tak beriman itu. Seperti pokok kayu, dikupas kulit batangnya, lalu kemudian kering daun-daunnya, datang angin menghembus, yang tinggal hanya ranting-ranting kering. Begitulah amal orang yang mati, tak membawa iman. Makanya kata Allah, la in asyrakta, kalau kau sekutukan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu tak ada yang bisa menolong engkau. La yahbatanna amaluka, maka gugur semua amalmu, tak bisa membawa engkau, menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting yang pertama adalah tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai tahlil la ilaha illallah, jaddidu imanakum, refresh, perbaiki, segarkan iman kamu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Makanya biasanya kita dalam tahlil, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai ada yang 40 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Selesai la ilaha illallah itu ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, insyaallah minal aminin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang aman. Aman dari apa? Di akhirat tak ada lagi kemiskinan, tak ada lagi kesakitan, tak ada lagi kesusahan. Yang dimaksud aman dari apa? Aman dari neraka jahanam. Itu yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aman dari neraka jahanam, wa qina adzabannar. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah. Setelah beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad menegakkan agama Allah. Tidak akan mungkin orang mau berjihad menghilangkan nyawanya, menghilangkan hartanya, kalau dia tak percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin orang mau menghabiskan hartanya, nyawanya, kalau dia tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mau masuk surga, surganya tak nampak. Dia mau beribadah, dicatat oleh malaikat, malaikatnya tak nampak. Buku catatannya tak nampak. Mana malaikat itu? Kata orang yang tak beriman, ateis. Makanya sebelum masuk ke solat, yang dibahas dulu ayat tentang yang ghaib-ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib, yang tak nampak. Setelah itu barulah wa yuqimunas shalah. Salat itu nomor 2. Yang pertama kali adalah percaya dulu kepada yang ghaib, karena semuanya ghaib. Alam barzah, alam kubur, malaikat mungkar nakir, ghaib. Titian siratal mustaqim, ghaib. Mizan timbangan amal, ghaib. Jadi kalau yang paling berbahaya itu adalah ketika orang hanya mempercayai yang nampak, yang ada ini saja. Saya percaya kepada ustadz karena ustadz nampak. Saya percaya kepada badan karena ada jasad, ruh tak nampak. Makanya kita disuruh percaya kepada yang paling gaib. Di antara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruhnya percaya kepada yang gaib, itu disebut dengan iman. Isra Mi'raj tak nampak,
Perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha tak nampak. Tapi dia percaya. Orang yang percaya kepada sesuatu yang tak dipercayai orang lain, maka dia tidak disebut shadiq, tapi disebut dengan siddiq. Maka Abu Bakar ketika orang tak percaya, dia percaya. Aku percaya wahai Muhammad, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dia dengan orang yang paling percaya, siddiq. Abu Bakar Siddiq. Sedangkan perempuan yang siddiq itu adalah Maryam. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya adalah perempuan yang paling percaya kepada Allah. Siapa dia? Itulah Maryam. Jadi kita dituntut untuk beriman seiman laki-laki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman Abu Bakar Siddiq. Seiman perempuan kepada Isa alaihi salam, imannya wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu, ibunya seorang yang amat sangat percaya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Pertama, tu'minuna billah. Setelah beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjuang, berjihad melawan musuh-musuh Allah, menolong agama Allah. Pertama kali bi amwalikum. Setelah wa amwal baru wa anfusikum. Pertama kali amwal, harta. Kenapa di situ tak disebut nyawa duluan? Karena sifat manusia ini memang condong kepada harta. Condong itu bahasa Arabnya malayamilu, condong, miring. Makanya harta itu disebut dengan mal. Zakat harta, zakat mal. Bi amwalikum, jamak dari mal, amwal, condong hati kepada harta, miring kepada harta. Oleh sebab itu yakburu ibnu Adam. Manusia ini tua. Manusia ini kalau sudah semakin tua, itu udah pandangan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya. Dulu mata tak terang waktu pertama lahir, anak kucing lahir pertama kali tak terbuka biji matanya. Dulu pun kabarnya manusia ini waktu pertama lahir tertutup matanya. Sekarang terbuka, saking tak sabarnya mau menengok handphone, buka. Dulu ada orang-orang tua zaman dulu katanya manusia ini lahir tertutup matanya, macam maaf tikus, macam kucing. Sekarang orang lahir terbuka matanya, tapi belum nampak betul jelas. Makanya anak kecil tak boleh dipoto pakai flash, rusak selaput matanya. Lalu kemudian kita pun nanti sudah agak tua juga begitu. Pertama kali belajar berjalan berdiri tegak itu teroyong-oyong, kaki itu tak kuat. Sekarang balik tak kuat. Baru naik sepeda 2-3 kali kayu udah tak kuat. Bukan menyindir. Begitulah manusia ini. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami balikkan lagi kejadiannya macam dulu. Balik lagi macam ila wa yuraddu ila ardhalil umuri, dibalikkan lagi kepada usia yang hina, usia yang lemah, usia yang tiada daya upaya, usia yang tak ada punya kekuatan, tak apa-apa. Waktu muda yang lantang, suara menggelegar, langkahnya tegap, pandangannya tajam. Tapi setelah tua balik. Oleh sebab itu yakburu ibnu Adam, anak Adam ini semakin tua, maka semuanya makin lemah. Mata makin lemah, telinga makin lemah, kaki makin lemah, ingatan makin lemah, tenaga makin lengah. Tapi ada yang makin kuat. Yang kedua, yang dua ini makin kuat, bukan makin lemah. Apa dia? Hubbul mal, cinta hartanya, tamaknya makin. Jadi kalau ada orang masih muda, saya ini Pak Ustadz muda nih masih cinta harta, nanti udah agak tua nih baru rajin sedekah. Enggak, makin tua makin pelit. Surat tanah itu sampai lapu. Pegang. Lalu kemudian yang kedua adalah yang makin menjadi-jadi pada diri manusia ini adalah hubbud dunia. Makin cinta kepada dunia, makin takut mati, makin ngeri. Nah, itu yang ngomong bukan saya, hadis sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu yang pertama kali dihilangkan itu adalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia inilah induk dari segala macam dosa. Ra'su kulli khati'atin, induk dari segala dosa adalah cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang makan harta orang dengan cara batil? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara batil. Cinta dunia. Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti kamu tak punya kekuatan seperti makanan ala qas'atiha, dalam piring yang besar. Lalu kemudian orang merebut, menarik kepalanya, menarik kakinya, menarik lehernya, habis.
Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Persis yang disampaikan Nabi 14 abad itu seperti sekarang. Kita ini ramai, tapi terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, tak ada kekuatan. Apa yang membuat kami lemah waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, asabakumul wahnu. Kamu kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, kamu terlalu takut pada kematian. Padahal mati itu tetap juga datang. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, kematian pasti akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim muyadah, walaupun kamu berada di kotak kokoh, dibuat kotak kayu, masuk ke dalam kamu paku, kematian tetap juga akan datang menjemput kamu. Dulu Michael Jackson membuat satu kotak, kata dia kalau masuk di dalam tak masuk malaikat maut, mati juga. Oleh sebab itu maka kita ini tidak pula membahas mati ini menjadi terlalu berani kepada mati, tidak pula terlalu takut pada mati. Ini di samping saya ini Ustadz Irawan Taqwa, senior saya di Mesir, dia sampai 97, saya 98. Tapi kalau malaikat maut datang, tidak melihat tahun kedatangan, bisa jadi saya duluan. Oleh sebab itu maka saya hampir setiap ini beberapa hari ini memposting sahabat-sahabat yang meninggal dunia di IG. Sampai ada yang komen, Ustadz kok posting orang meninggal dunia terus? Bukan permintaan saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat meninggal. Satu angkatan di Palembang ini sama-sama ke Mesir kami. Dr. Toto Haryanto meninggal dunia, tak ada sakit-sakit, pulang tausiah, sedang di masjid itu langsung. Oleh sebab itu maka ketika umur masih ada, sempat-sempatkanlah beramal, paksa-paksakan sebelum tidur malam sholat witir dulu agak 3 rakaat. Sebelum tidur malam sempat-sempatkan berwudu. Kalau tak dipaksakan, kalau cerita lelah, capek, letih, tidak, paksakan wudu dulu. Habis wudu bentang sajadah, usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nanti malam bangun tinggal tahajud saja. Paksa-paksakan, pasang jam weker itu, bangun. Kalau tak bisa jam 2 karena tak kuat, jam 4 bangun. Jam 4 masih bisa solat tahajud 8 rakaat ayatnya. Lalu kemudian sempatkan sebelum azan subuh itu beristighfar, berselawat. Tak tahu kita entah kapan kematian itu datang. Ketika mau tidur malam, miringkan badan ke arah kiblat, persis macam miringnya kita di liang lahat. Pas macam di liang lahat, bismika Allahumma ahya wa amut. Memang siap-siap mati. Pas kita mengatakan wa amut, matilah itu. Pas begitu besok bangun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selalu pas tidur malam, besok pagi bangun, saya tengok masih di rumah. Tengok lagi, masih di hotel. Ada nanti masanya begitu kita buka, marab buka. Dan kita mesti siap. Jangan sampai terkejut kita. Oleh sebab itu, dan itu tidak bisa dihafal, jawaban-jawabannya itu tidak bisa dihafal. Itu hanya Allah saja menolong. Yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah yang mengkokohkan, Allah yang menguatkan sehingga kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kalaulah pertanyaan itu bisa dijawab, tentu yang selamat dari pertanyaan itu adalah dosen-dosen, karena dia yang paling bisa menjawab pertanyaan, dia yang buat soal. Tapi justru dosen banyak juga masuk neraka. Oleh sebab itu maka ini bukan hafalan, ini adalah amal. Ini bukan teori, ini bukan cuman buku, ini adalah amal. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Jadi pertemuan kita ini pertemuan ilmu sekaligus pertemuan amal, karena dalam majelis ini kita isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang lain daripada itu rugi, kata Allah. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Karena ada orang beriman tapi tidak amilus salihati. Ada orang yang amilus salihati tapi tidak beriman. Dua-duanya rugi. Yang untung itu beriman dan beramal saleh. Ada pula orang beriman, beramal saleh tapi tak ngajak-ngajak orang lain. Itu juga rugi. Maka dalam Islam diajarkan beriman, beramal soleh, ngajak orang lain.
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya paham musim pandemi ini semuanya putus, maulid majelis putus, majelis taklim pengajian ibu-ibu stop, arisan tetap lanjut. Lalu kemudian sholat pun ke masjid, akhirnya orang merasa galau, merasa kehilangan pegangan, merasa ketakutan, merasa kecemasan. Lalu kemudian ketika dia sedang down, cemas, putus hubungan, iman turun, imun pun ikut turun, COVID datang. Maka kita bangkitkan terus semangat ini. Tak ada yang bisa membangkitkan semangat kita kecuali kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Taif tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tak disambut dengan marhaban ya nurul aini. Apa sambutan yang mereka lakukan? Lemparan batu, kayu, berdarah tapak kakinya sampai basah terompah sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril alaihissalam? Seandainya menetes darah tapak kakimu itu jatuh ke tanah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuratakan Taif itu dengan tanah. Nabi sapu darah di kakinya itu, jangan sampai menetes ke tanah. Saking sayangnya dia kepada manusia. Lam ub'ats la'anan, aku tak pernah diutus menjadi tukang laknat untuk menghancurkan manusia. Disapunya darah yang menetes dari tumitnya itu supaya jangan sampai menetes ke tanah. Takut dia Jibril meratakan penduduk Taif. Andai saya tuh, saya pijak-pijakkan tumit saya ke tanah, biar diratakannya sekalian, biar rasakan semua. Tapi Nabi itu rahmatan lil alamin. Apa kata Nabi mengadu kepada Allah? Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku ya Allah, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku ya Allah, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ini, aku rendah sekarang ini ya Allah. Abu Talib meninggal dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan. Khadijah meninggal. Diharapkan orang Taif ini yang menolong, orang Taif melempar dengan batu. Akhirnya tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan hidup itu, Nabi sedang mengajarkan kepada kita supaya kita jangan bergantung kepada manusia. Allah bukan mau menegur Nabi Muhammad, Maha Suci Allah. Allah sedang menegur kita melalui Nabi Muhammad SAW. Allah mau ingin mengatakan, jangan kau bergantung kepada Abu Talib, jangan kau bergantung kepada Khadijah. Tapi bukan Nabi Muhammad yang ditegur. Nabi Muhammad itu manusia suci, maksum. Yang ditegur itu kita. Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada benda, tapi bergantunglah kepada Dia. Ya Hayyu ya Qayyum, astaghiitsu bi rahmatik. Ya Hayyu, engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, engkau yang maha mengatur alam semesta. Astaghiitsu bi rahmatik, aku hanya minta tolong kepada engkau dengan rahmatmu. Makanya dalam kesulitan, dalam kesusahan apapun yang terjadi, itu selalu diulang-ulang. Ya Hayyu ya Qayyum, astaghiitsu bi rahmatik. Ya Hayyu, engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, engkau yang maha mengatur kehidupan. La tasqutu min waraqatin, tak ada daun yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin, tak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, kecuali dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu kita bangkitkan dalam diri kita. Selesai sholat selalu kita baca, siapa nama Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Adakah Dia mengatur kehidupan kita? Al-Qayyum, Dia maha mengatur hidup. Mengantukkah Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa milik Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong selain Dia? Ada orang bisa menolong saya kalau saya susah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tahu Dia keluh kesah dalam hatiku, tahu Dia kesulitan hidup dalam pikiranku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Hebat kekuasaan Dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulit Dia mengatur hidup aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebat Dia. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang ditanamkan ke dalam hati. Ketika kita baca itu, kuat keyakinan kita, dikirim Allah malaikat harisun, malaikat penjaga. Dibaca waktu siang, dijaganya di waktu siang sampai petang. Dijaga di waktu malam, dijaganya sampai subuh. Dibaca sebelum tidur, dijaganya sampai bangun tidur. Kekuatan yang luar biasa dalam diri kita, membangkitkan semangat kita. Hari ini orang down, hari ini orang down, orang lesu, orang capek, orang lelah, membangkitkan semangat pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Membangkitkan semangat pakai make up.
Membangkitkan semangat pakai tuyul. Kata tuyul, aku pun udah pensiun dah. Kalau sebab itu tak ada tempat lain kecuali minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya saja kadang kita ini kan manusia lemah, termasuk saya sendiri. Kalau saya sedang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan doa, itu sebenarnya bukan menceramahi Bapak Ibu, tidak. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Kadang minta nasihat sama Habib Mahdi. Kata Habib Mahdi, ya, Ustaz dah tahu ayatnya. Minta nasihat sama Ustaz Irawan Taqwa. Kalau Ustaz Irawan Taqwa udah tahu. Akhirnya saya bacakan sendiri untuk saya sendiri. Karena dikasih mikrofon, saya baca kuat-kuat, kita dengar bersama. Karena menceramahi orang itu tak baik. Oleh sebab itu saya selalu menasihati diri saya sendiri, menasihati jiwa yang kering, yang lemah, disirami. Iman ini macam tanaman. Tanaman ini kalau tidak disiram dia akan mati. Semua kita ini sudah membawa bibit-bibit tanaman tadi. Saya ketika lahir membawa bibit tanaman, ibu ketika lahir membawa bibit tanaman, bapak juga begitu. Hanya saja ada tanaman ini yang mati karena tak disiram. Maka apa penyiramnya? Ilmu. Siram dia dengan ilmu. Ilmu yang pertama kita terima adalah siraman pertama dari ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah siraman yang pertama. Siramnya masuk ke telinga kita, sampai ke otak kita, masuk ke ubun-ubun kita, masuk ke tangkai jantung kita. Itulah siraman yang pertama. Lalu kemudian datanglah alim ulama mendoakan, diambilnya kurma, dikunyah-kunyahkannya, disuapkannya ke mulut, dibacakannya doa barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Allahumma mla' qalbahu bil iman, Allahumma thabbithu al iman wal islam, Allahumma ja'alhu min hafazil Quran. Mulai disiram, mulai dia bertunas, mulai masukkan dia TK Al-Quran, masuk. Nah, inilah dia. Lalu kemudian ada khutbah Jumat, ada pengajian, boleh disiram. Lalu kemudian setelah itu keluarlah tunasnya, mulailah dia berbatang, mulai bercabang, tapi dia tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena tak ada amal. Maka mulailah diajak solat, muru auladakum bisalah, suruh dia solat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul umur 10. Diajak dia solat, diajak dia baca Quran, diajak dia berzikir, kasihkan duit 5.000, 10.000 ke tangannya, suruh dia bersedekah. Nah, ini mulai dia berbuah. Benih tumbuh berbuah, tapi buah ini akan dimakan ulat. Ketika dibelah, jambu bagus sekali, begitu dibelah di dalam tak ada yang bisa dimakan, berulat semua. Apa ulat yang memakan ini? Riya. Kata Allah Ta'ala, idhabu ila man tura'una ilaih, pergilah kamu kepada orang-orang yang ketika dulu kamu hidup, amal kamu tunjukkan pada dia. Kau beramal bukan karena aku tak mau kau duakan dengan yang lain. Minta balasan dari dia, kata Allah SWT. Minta balasan kepada Uzair, karena dulu kau beramal karena Uzair. Minta balasan kepada Isa, karena dulu kau beramal karena Isa. Minta balasan kepada manusia, dulu kau beramal karena dia. Hai Abdul Somad, tak ku kasih kau balasan ceramah, karena amal kau sudah dihabiskan oleh like dan viewer serta follower. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tak dapat apa-apa di akhirat. Oleh sebab itu maka buah itu tak bisa dinikmati karena dimakan ulat. Ulatnya itu apa? Riya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan nanti pada umatku adalah, kata Nabi, apa itu Rasulullah? Asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pokok kayu, menyembah binatang, menyembah jin, setan. Tapi kalian menyembah Allah, hanya saja kalian kena syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Riya, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya ini. Tapi bapak ibu insya Allah selamat dari riya. Ibu tak kena riya, bapak tak kena riya. Di antara kita ini semua yang paling kuat serangan riyanya ya saya. Karena saya yang direkam, itu kameranya kan ke saya, tak ke ibu. Oleh sebab itu maka kita saling mendoakan. Manusia ini lemah. Dia baru kena itu kalau lupa. Macam orang kecelakaan, tabrakan, itu biasanya dia seperti mimpi. Biasanya orang kalau jatuh kecelakaan dikasih minum, gimana tadi? Waduh, gak sadar saya. Nah, makanya kita selalu sadar dan waspada. Dan memang kita ini dalam setiap gerak kita disadarkan. Dari bangun tidur tadi sampai sekarang, berapa yang kita sadar dan berapa yang kita tak sadar? Kebanyakan tak sadar.
Tapi dalam Islam kita disadarkan. Bangun itu kita betul-betul sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke WC itu betul-betul sadar kaki mana yang duluan. Kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri duluan. Banyak yang tak sadar. Saya pernah melihat anak kecil keluar dari WC, habis itu masuk dia lagi. Baru dikeluarkannya kaki kanan. Oh, rupanya dia lupa waktu keluar tadi pakai kaki apa. Masuk dia lagi, dikeluarkannya kaki kanan. Anak-anak ingat, mak ayahnya tak ingat. Oleh sebab itu maka sebetulnya Islam ini mengajarkan kita selalu ingat. Mau minum, kita mesti betul-betul ingat minum ini pakai tangan kanan atau tangan kiri. Begitu selesai keluar dari toilet, kita betul-betul ingat bahwa yang kita ucapkan itu ghufranaka. Melihat wajah di cermin, kita betul-betul sadar soal itu, kita bersyukur pada Allah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika berjumpa dengan orang, kadang kita heran, kenapa bapak ini kalau jumpa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Dia ingin bahwa setiap geraknya itu ada maknanya. Maka saat dia bersalaman, mamin rajulaini, ada dua orang muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa-dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Dan dia tak ingin hanya sekedar bertemu, tapi dia ingin majlis itu jangan sampai menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kenapa disebut majlis bangkai? Karena tak ada solawat di dalamnya. Maka walaupun berdua dia tetap bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang mendengar nama Muhammad SAW disebut, bu'dan liman dzukirta wa lam yusolli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut dan dia tak berselawat. Maka sesungguhnya ketika ada orang datang bersalaman dengan kita, dia katakan Allahumma sholli ala Muhammad, dia sebenarnya sedang mengajak kita, karena mendengar nama dia, kita pun menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dua-duanya dapat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 derajat kemuliaan. Sebelum kemari kami Bukit Tinggi, sebelum Bukit Tinggi kami ke Medan. Di Medan ketemu dengan ibu-ibu. Saya kena penyakit insomnia, Ustaz, tidak bisa tidur. Berbulan-bulan gak bisa tidur malam, sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai pagi. Terus gimana ceritanya bisa tidur? Saya dengar ceramah Ustaz. Saya dengar ceramah Ustaz, tertidur saya. Barulah saya paham kenapa setiap mendengar ceramah banyak orang tertidur. Tidur itu bukan kuasa kita. Jadi orang banyak sepele masalah tidur ini. Tidur ini bukan kuasa kita. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur, maka mesti pergi ke psikiater, akhirnya diberi obat insomnia, baru tidur. Tak bisa tidur, berkuri-kuri malam. Nah, itu. Pernah juga beberapa tahun yang lalu ketemu bapak-bapak gak bisa tidur juga. Awalnya beli tanah, setelah beli tanah tanam sawit, setelah tanam sawit pas mau dipanen, rupanya udah dipanen orang duluan. Pas ditanya, kenapa kau panen? Di tanah aku, kata dia. Selama ini kau tanam di tanah aku. Akhirnya berkecamuk dalam diri. Kenapa dulu beli tanah? Kenapa dulu tanam sawit? Kenapa enggak diurus? Kenapa? Akhirnya sampai jam 2 malam mata tuh. Kenapa? Tak tidur-tidur. Akhirnya pergi ke psikiater, dikasih obat. Makan obat, tertidur. Pas bangun gitu lagi. Kenapa kau beli sawit? Kenapa kau tanam? Akhirnya saya bisa tidur, Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Anak saya kuliah di Pekanbaru. Melihat ayah tak tidur-tidur tadi, dibawa ke Pekanbaru. Subuh dibawa ikut ceramah, dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Habis itu saya dengar ceramah Ustaz, terus saya dengar MP3, terus saya dengar, akhirnya saya bisa tertidur. Jadi maka saya tak terlalu marah kalau saya khutbah Jumat banyak yang tertidur. Huwallazi anzala sakinata, Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Itu kalau orang tak bisa tidur, hatinya cemas, ketakutan tingkat tinggi, menyebabkan saraf-sarafnya terganggu, dia dengarkan ceramah. Kalau Ustaz Somad dengar ceramah siapa? Saya dengarkan ceramah para ustadz, para asatis. Saya dengarkan ceramah tuan-tuan guru. Saya dengarkan salawat-salawat. Saya dengar salawat, melembutkan hati. Ketika masuk salawat-salawat itu ke telinga, ketika masuk salawat-salawat itu ke dalam relung hati, jantung, lembut hati, tenang hati. Ala fil jasadi mud'ah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik.
Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu. Jadi kalau terjadi sesuatu pada mata, sesungguhnya yang memerintahkan mata itu adalah otak, dan yang menyemburkan darah ke otak itu adalah jantung. Kalau sesuatu terjadi pada telinga, sesuatu terjadi pada tangan, sesuatu terjadi pada kaki, maka kalau diurut-urut uratnya dari mana? Perintahnya dari otak. Otak itu dapat perintah dari mana? Dari semburan darah jantung. Secara medis kesehatan pun connect apa yang dikatakan Nabi itu. Jantung bermasalah. Makanya kita tahu si Anu meninggal mendadak kenapa? Sakit jantung. Tak ada orang si Anu meninggal kenapa? Kena panu, tak ada. Jantung. Oleh sebab itu kita jaga. Mari jaga kesehatan jantung. Makan makanan yang jauh dari kolesterol. Jangan makan minyak. Jangan makan pengawet. Jangan makan itu. Jantung. Tapi tak banyak yang menjaga hatinya. Jantung atau hati Pak Ustaz? Saya tak mau kelahi gara-gara jantung hati. Kita pakai aja dua-dua. Jantung hati. Karena yang dipertekarkan itu bendanya sama. Itu juga dia. Oleh sebab itu maka sesungguhnya dengan pengajian itu kita sedang walladzi majtama'a qaumun, sekelompok orang yatluna kitab Allah, sekelompok orang berkumpul membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya dalam bentuk ceramah, tausiah, kultum, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi Allah dengan rahmat kasih sayang, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah tausiah petang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari para habaib, dari alim ulama, dari para asatiz kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minta tolong doa sekalian doakan ada ibu owner ini kan ulang tahun hari ini. Ya, ini ownernya Pak Haji Tamrin Azwari sebelah kita ini. Kita minta doa untuk sekalian. Baik. Ya. Ala hazihi niyah Bapak Haji Tamrin Azwari SH, Ibu Hajah Wenizar Sri Gustin, mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan dunia akhirat, istiqamah ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan selawat ini selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, penyakit dan segala yang buruk untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat ini maka tunaikan segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan selawat ini maka bersihkan kami dari segala silap salah dan dosa-dosa kami ya Allah. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Dengan selawat ini angkatlah derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan selawat ini sampaikan segala tujuan hidup, tujuan anak cucu, tujuan jamaah, tujuan umat ini kepada tempat yang paling mulia menurut pandangan Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai Engkau yang Maha hidup, wahai Engkau yang Maha mengatur kehidupan kami, dengan rahmatmu kami minta tolong. Aghithna, tolong kami ya Allah. Aghithna, tolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah Covid-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ala hadhil jamaah, kepada seluruh jamaah, wa khususan ala sahibi hadzal majlis, bil khusus sahibul majlis. Waffiqhuma lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis rasa takut kepadamu sehingga beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Barik lahuma fi umrihima, berikan berkah pada usianya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad,
sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab, selamatkan kami dari api neraka, ringankan kami ketika amal kami nanti dihisab ya Allah. Ya Latif ultuf bina, wahai engkau yang maha lembut, maka berikan kami kelembutanmu sehingga kami selamat daripada azabmu dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Waj'alhum min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan mereka menjadi para penghafal Al-Qur'an. Allahumma anzilna munzalan mubaraka, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.